Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu perkenalkan saya Rizky Syafaatul Nur Ihsani dari Universitas Jana Badra. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis strategi dari PT Nestle. Pertama yang akan kita bahas adalah mengenai profil perusahaan dari PT Nestle. PT Nestle Indonesia merupakan anak perusahaan Nestle SA, sebuah perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia, serta terdepan dalam bidang gizi, kesehatan, dan kearifan yang berkantor pusat di Swiss. PT Nestle Indonesia berdiri pada bulan Maret 1971, adalah perusahaan tertutup dengan komposisi kepemilikan saham mayoritas lebih dari 90% oleh Nestle SA. Saat ini jumlah karyawan Nestle Indonesia sebanyak 3.200 orang. Dalam hal organisasi, selama tahun 2010 tidak ada perubahan signifikan, baik menyangkut struktur karyawan maupun komposisi kepemilikan saham. Dan sampai saat ini lokasi pabrik dari Nestle SA ada 3 tempat, yaitu di Panjang, Karawang, serta Kejayan. Selanjutnya yang kedua adalah mengenai analisis situasional dari PT Nestle. Di dalam analisis situasional ini mencakup dua lingkungan, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal bertujuan untuk mengetahui ancaman dan peluang, dan di lingkungan eksternal ini juga masih mencakup dua hal, yaitu lingkungan makro dan lingkungan mikro. Baik, pertama yang akan kita bahas adalah mengenai lingkungan makro. Pada lingkungan makro terdiri dari faktor teknologi, pemerintah, ekonomi, kebudayaan, dan faktor demografi. Pada lingkungan ini, Nestle selalu memanfaatkan faktor-faktor tersebut untuk menyusun sebuah strategi pemasaran di setiap negara. Baik, kita bahas satu persatu dari lingkungan makro. Yang pertama yaitu teknologi. Salah satu dimensi dalam analisis lingkungan adalah tren perubahan teknologi atau penerapan teknologi yang berkembang di pasar atau industri. Yang selanjutnya akan mempengaruhi strategi. Perubahan teknologi akan menghadirkan peluang dan sebaliknya adanya alternatif teknologi baru juga akan menghadirkan ancaman. Oleh karena itu, PT Nestle membuat suatu teknologi yang selalu baru tetapi selalu memperhatikan lingkungan yang sehat. Dampak teknologi baru Nestle adalah masalah penting yang dapat menjaga eksistensi di pasar dunia saat ini serta mendukung kualitas dari produk Nestle. Kadang-kadang teknologi baru justru menjadi masalah kritis untuk mengatasi transisi perubahan ke teknologi baru Nestle yang selalu memberikan pelatihan-pelatihan kepada karyawan-karyawannya terlebih dahulu. Oke, yang kedua yaitu pemerintah. Pemerintah mempunyai peranan penting dalam kehidupan Nestle. Pemerintah biasanya berfungsi sebagai wasit dan memastikan aturan berjalan dengan semestinya. Dalam peran ini, pemerintah akan mengeluarkan aturan-aturan perundangan yang akan mempengaruhi kehidupan dari PT Nestle itu sendiri. Selanjutnya adalah ekonomi. Evaluasi strategi termasuk mempertimbangkan tentang ekonomi, terutama inflasi dan dasar kondisi kesehatan ekonomi yang diukur dari tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Investasi pada Nestle padat modal membutuhkan waktu yang tepat pada situasi ekonomi yang sehat daripada saat ekonomi lesu. Biasanya dalam kenyataan lapangan cukup dengan melihat kondisi ekonomi pada umumnya akan dapat mengukur kesehatan ekonomi industri individual. Oke, selanjutnya adalah kebudayaan. Bahwa arah perubahan budaya dapat mendatangkan ancaman dan peluang sepanjang ada kesesuaian dengan perusahaan. Pendirian cabang pabrik Nestle harus memperhatikan budaya perusahaan yang berlaku di suatu negara. Dan untuk yang terakhir di lingkungan makro adalah mengenai demografi. Tren demografi dapat menjadi kekuatan utama yang mendasari kekuatan pasar yang meliputi beberapa variabel demografi, yaitu umur, pendapatan, pendidikan, dan letak geografi. Hal itu berarti bahwa ada pasar bagi produk Nestle untuk masuk tanpa harus membangun kepercayaan terhadap suatu merek. Selanjutnya, lingkungan eksternal yang kedua adalah lingkungan mikro. Di lingkungan mikro ini mencakup 4 hal, yaitu persaingan antar industri, pendatang baru, pembeli, serta produk pengganti. Mari kita bahas satu-satu. Untuk yang persaingan antar industri.
Nestle semakin besar dan agresif dengan temuan-temuan jenis produknya. Tak kurang ada puluhan produk yang diluncurkan Nestle dengan ratusan jenis. Hampir semua produk itu sukses di pasar, tentu saja karena didukung distribusi yang kuat dan konsep pemasaran yang jitu. Sebagai produsen makanan dan minuman terkemuka, Nestle sangat jeli menyuguhkan produk-produk yang disenangi konsumennya. Terbukti, penggalian jenis produk berdasarkan rasa dari berbagai negara sangat sukses. Strategi pemasaran dengan konsep emosional marketing boleh dibilang sukses besar, konsep yang mengangkat emosi konsumen sehingga terjadi kedekatan dengan produk tersebut. Sebagai produsen makanan dan minuman, Nestle nyaris melenggang sendiri tanpa pesaing. Untuk yang kedua adalah pendatang baru. Perputaran uang bisnis di susu formula mencapai 6 triliun setahun, sepertiganya milik kelas premium dan sisanya kelas biasa. Di kelas premium, persaingan sangat ketat, dan di kelas biasa, pada Nestle untuk produk susu mempunyai angka penjualan mencapai hampir 50%. Sisanya tentu dibagi dengan pemain lain seperti Sari Husada atau Friesfleck. Produsen susu bendera sebenarnya dapat melakukan persaingan terhadap produk susu keluaran Nestle. Untuk lingkungan mikro yang ketiga, yaitu mengenai pembeli. Sebagai perusahaan multinasional Nestle mempunyai pangsa pasar yang besar, ditunjukkan dari banyaknya jenis-jenis produk yang dipasarkan oleh Nestle, seperti kopi, coklat, sereal, susu, dan lain-lain. Dengan banyaknya produk Nestle, maka akan berimbas pada banyaknya konsumen Nestle. Karena di setiap produk Nestle dikeluarkan, maka produk tersebut selalu mempunyai target pasarnya sendiri. Nestle selalu menuai sukses di setiap negara karena selalu memperhatikan kecocokan rasa dari konsumennya. Di setiap negara, produk Nestle mempunyai rasa, kemasan, dan harga yang berbeda. Untuk yang terakhir di lingkungan mikro adalah produk pengganti. Sebenarnya di pasar dunia, Nestle telah menjadi raja di produk makanan, tetapi para kompetitor selalu melakukan perubahan serta mengembangkan produk-produknya untuk dapat bisa menyaingi Nestle. Tetapi sejauh ini Nestle selalu bisa selangkah lebih maju dari kompetitornya dengan cara membuat produk-produk baru yang dibutuhkan masyarakat luas. Nestle dalam mengeluarkan produknya selalu melihat dulu kebutuhan apa yang diinginkan oleh konsumennya, sehingga produk kompetitornya dapat disaingi oleh produk Nestle dengan cepat. Untuk analisis lingkungan yang kedua adalah lingkungan internal. Analisis lingkungan internal adalah faktor-faktor yang muncul dalam perusahaan itu sendiri. Faktor-faktor tersebut berhubungan dengan masalah dalam perusahaan yang menyangkut kinerja perusahaan seperti faktor penjualan, pemasaran, sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan penelitian serta pengembangan. Mari kita bahas satu persatu untuk lingkungan internal. Yang pertama yaitu penjualan. Nestle mampu memanfaatkan kebijakan populer dengan sangat baik. Selain itu, produk utama Nestle pun menawarkan produk baru seperti susu cair dari bahan tradisional. Yang kedua adalah pemasaran. Nestle telah membangun distribution channel sendiri yang menyediakan produk-produknya untuk dibeli dimanapun dan kapanpun konsumen mau membelinya. Penjualan dari konvektorinya tergantung pada banyaknya persediaan dengan market research yang menunjukkan lebih dari 60 selalu dalam pembelian. Konsekuensinya, Nestle mencoba menyalurkan ke semua outlet sebisa mungkin, lalu semua penjual dan retailer channel. Selain itu, Nestle mempunyai strategi marketing yang bagus, sehingga dalam pemasarannya di lapangan Nestle tidak mendapatkan kesulitan yang besar. Selanjutnya adalah sumber daya keuangan. Pengaturan sumber keuangan Nestle diatur oleh sistem informasi yang jelas. Dengan menggunakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Nestle, maka data sumber keuangan Nestle di berbagai cabang Nestle yang tersebar di hampir seluruh dunia dapat terkontrol dengan baik oleh kantor pusat. Berikutnya adalah sumber daya manusia. Tentunya Nestle membutuhkan sumber daya dalam bentuk SDM, infrastruktur hingga pengetahuan. Manajemen bertanggung jawab dalam menyediakan sumber daya ini, sehingga mereka membentuk tim logistik sendiri untuk memberi dukungan cukup pada tim yang mengimplementasikan pada Nestle.
Manajemen puncak juga membantu dalam mengumpulkan dukungan yang dibutuhkan dan kerjasama dari karyawan yang terkadang bersikap negatif terhadap perusahaan. Yang terakhir dalam lingkungan internal adalah penelitian dan pengembangan. Sebelum mengeluarkan produk Nestle-nya, pasti Nestle selalu melakukan survei dan penelitian produk kepada pasar agar dapat diketahui kekuatan dan kelemahan produk tersebut yang nantinya saat produk Nestle akan dikeluarkan dapat diterima oleh konsumen. Untuk materi yang ketiga adalah masalah yang dihadapi oleh perusahaan Nestle. Masalah yang dihadapi oleh perusahaan yang pertama adalah selain memiliki image produk yang berkualitas baik, Nestle juga memiliki image yang melekat di benak konsumen bahwa harga produk dari Nestle relatif mahal dibanding dengan produk sejenis dari perusahaan lain, sehingga konsumen menjadikan harga sebagai pertimbangan. Yang kedua adalah karena moto Nestle adalah menjamin mutu dan kualitas sehingga bahan baku yang digunakan juga merupakan bahan baku dengan kualitas yang baik sehingga harganya relatif mahal dan berdampak pada peningkatan harga jual produk. Yang ketiga, masalah yang dihadapi adalah pesaing sejenis dengan kualitas produk yang tidak buruk dan memiliki harga jual yang terhitung murah, juga ancaman bagi Nestle karena banyak konsumen yang menjadikan harga sebagai pertimbangan akan beralih ke produk tersebut. Materi yang keempat adalah grand strategi dari perusahaan Nestle. Grand strateginya adalah meningkatkan dan selalu berinovasi dalam mengembangkan produk untuk dikenal sebagai pemimpin dalam gizi, kesehatan, dan kearifan di dunia, dan dipercaya oleh semua pemangku kepentingan dan dijadikan acuan untuk kinerja keuangan dalam industrinya. Materi yang kelima adalah mengenai bisnis unit strategi. Di bisnis unit strategi ini, gunakan strategi roadmap yang ditujukan untuk menciptakan keselarasan antara karyawan berdasarkan sejumlah prioritas strategi terpadu untuk mempercepat tercapainya misi perusahaan. Misi tersebut menuntut seluruh karyawan untuk memiliki inspirasi jangka panjang yang dibutuhkan untuk membangun masa depan dan aksi-aksi usaha jangka pendek dan memberikan tingkatan kinerja yang dibutuhkan. Nah, di bisnis unit strategi ini mencakup 3 hal, yaitu keunggulan kompetitif, pendorong pertumbuhan, serta pilar operasional. Untuk yang pertama adalah keunggulan kompetitif. Portofolio produk dan merek yang tak tertandingi, kemampuan riset dan pengembangan, kehadiran geografis yang tak tertandingi, karyawan budaya, nilai dan sikap. Keunggulan kompetitif yang sejati dihasilkan oleh berbagai keunggulan yang sulit ditiru pada seluruh rantai nilai yang dihasilkan dalam puluhan tahun. Ada keterkaitan erat antara produk yang bagus dan R&D yang kuat, antara kehadiran geografis yang luas dan jiwa usaha, antara karyawan yang hebat dan nilai-nilai yang kuat. Yang kedua adalah pendorong pertumbuhan. Pendorong pertumbuhan di gizi, kesehatan, dan kearifan, pasar yang berkembang, dan kepemimpinan, serta premiumisasi. Keempat area ini memberikan prospek yang baik bagi pertumbuhan. Kesemuanya dapat diterapkan di seluruh kategori dan di seluruh dunia. Semua yang dilakukan didorong oleh agenda gizi, kesehatan, dan kearifan. Serta moto dari perusahaan Nestle adalah Good Food, Good Life yang menawarkan produk konsumsi dengan profil nutrisi terbaik dalam kategorinya. Yang terakhir dari bisnis unit strategi adalah pilar operasional yang mencakup inovasi dan renovasi, komunikasi konsumen, efisiensi operasional. Nestle harus unggul dalam 4 kompetensi inti yang saling berkaitan.
Semuanya mendorong pengembangan produk, pembaruan, dan kualitas, kinerja operasional, hubungan interaktif dengan konsumen, dan pemangku kepentingan lain, serta diferensiasi dari pesaing. Keunggulan pada seluruh area tersebut membuat perusahaan berorientasi pada konsumen, serta mampu meningkatkan kinerja pada semua aspek penting dan meraih keunggulan dalam pelaksanaan. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah mengenai fungsional strategi. Di fungsional strategi ini juga mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu strategi pengembangan produk, yang kedua pengembangan pasar, serta yang ketiga adalah strategi penetrasi pasar. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari yang pertama yaitu strategi pengembangan pasar. Menurut David, di tahun 2006, pengembangan produk adalah upaya untuk memperbaiki atau modifikasi produk atau jasa yang ada untuk meningkatkan penjualan, serta peningkatan perusahaan menghadapi kondisi persaingan dalam industri yang semakin ketat. Perusahaan perlu untuk mengadakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang baik untuk menghasilkan produk yang berbeda dari pesaingnya, sehingga mampu meraih pangsa pasar yang belum dikuasai pesaing. Meningkatkan kualitas produk tidak hanya dalam hal khasiat dan komposisi, melainkan memperbaharui kemasan agar lebih menarik. Kemasan yang lebih menarik akan menarik perhatian konsumen. Dan SWOT digunakan untuk mengevaluasi keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan yang sebelumnya telah diidentifikasi pada matriks IV dan EV. Yang kedua adalah pengembangan pasar. Untuk pengembangan pasar, merupakan upaya untuk memperkenalkan produk perusahaan ke wilayah baru yang belum pernah dimasuki sebelumnya. Strategi ini dapat dijalankan dengan mencari pasar yang belum pernah tersentuh oleh pesaing dan mencari jaringan distribusi yang dapat diandalkan. Untuk terakhir, dari fungsional strategi perusahaan Nestle adalah strategi penetrasi pasar. Menurut David, di tahun 2006 yang dimaksud dengan strategi penetrasi pasar adalah suatu strategi untuk meningkatkan pangsa pasar atau market share suatu produk atau jasa yang sudah ada di pasar melalui usaha pemasaran yang lebih aktif. Strategi untuk peningkatan pangsa pasar dapat dilakukan melalui upaya pemasaran seperti memperluas jaringan distribusi, meningkatkan kegiatan promosi dan publisitas, dan peningkatan pelayanan. Memperluas jaringan distribusi sangat penting dilakukan untuk menjangkau konsumen yang lebih banyak. Saat ini, PT Nestle Indonesia hanya memasarkan ke toko-toko dan swalayan. Untuk memperluas jaringan distribusi, PT Nestle perlu memasarkan produk hingga ke pasar secara umum, sehingga merata ke seluruh Indonesia. Meningkatkan kegiatan promosi sangat penting dilakukan mengingat susu bayi, biskuit bayi merupakan produk yang memiliki banyak saingan. Promosi bisa dilakukan melalui media partner, acara-acara anak-anak yang kemudian memperkenalkan keunggulan produk yang ditawarkan kepada konsumen. Promosi yang dilakukan selama ini lebih cukup baik menggunakan segala jenis media seperti televisi, off-air, dan media cetak. Namun seiring berjalannya waktu, persaingan semakin banyak, maka perlu teknik promosi yang jauh lebih menarik dan meyakinkan konsumen. Baik, itu tadi adalah mengenai analisis strategi dari PT Nestle. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Bill Gates mengatakan setiap perusahaan baru memaksa semua perusahaan dalam suatu industri untuk menyesuaikan strategi mereka dengan perubahan itu. Baik, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.